Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Asri, pemilik akun YouTube Narasi Biru, yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin suatu kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Narasi Biru. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalan dulu dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga. Dari balik kaca jendela panoramik lantai 22, Sari, 40 tahun, menatap lalu lintas yang mulai padat. Jari-jarinya yang halus memainkan ujung gelas wine. Ruang kerjanya elegan, mencerminkan kesuksesannya. Dindingnya dihiasi lukisan abstrak, satu sudut berisi manekin-manekin dengan gaun mewah koleksi terbaru butiknya, kebaya modern yang sudah menjadi nama ternama di dunia fashion ibu kota. Dia telah membangun segalanya dari nol setelah perceraiannya 5 tahun lalu. Tanpa anak, tanpa lagi ikatan keluarga, usahanya menjadi segalanya. Tapi kesuksesan materi ternyata tak bisa mengisi setiap sudut ruang hatinya yang sunyi. Malam-malam terasa panjang, dan ranjang king size-nya terasa sangat luas dan dingin. Bu Sari, ini daftar pelamar untuk posisi sopir pribadi yang sudah saya seleksi awal. Suara Laras, 27 tahun, memecah kesunyian. Sekretaris pribadinya yang sangat efisien itu berdiri di depan meja dengan setumpuk berkas. Penampilan Laras selalu sempurna, rapi, dan profesional. Selama 4 tahun bekerja bersama, dialah tangan kanan Sari yang paling bisa diandalkan. Terima kasih, Lar. Tolong prioritaskan yang profilnya paling menjanjikan. Aku butuh yang jujur, bisa diandalkan, dan nyetirnya hati-hati. Mobil-mobil itu adalah anakku yang lain, ujar Sari dengan senyum kecil. Sudah, Bu. Ada 3 nama yang menurut saya kuat. Salah satunya, Bima, latar belakangnya bersih. Lulusan SMA, kursus menyetir, pengalaman jadi sopir keluarga diplomat selama 2 tahun. Referensinya juga bagus. Laras meletakkan satu berkas di atas meja. Jadwalkan besok pagi. Aku ingin interview sendiri, kata Sari sambil mengambil berkas Bima. Fotonya menunjukkan seorang pria muda dengan senyum tulus dan mata yang bersinar. Ada aura kejujuran yang terpancar. Keesokan harinya, Bima, 25 tahun, hadir tepat waktu. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang rapih. Sosoknya tegap, tampan dalam kesederhanaan, dan dari caranya berbicara terlihat rendah hati tetapi percaya diri. Kenapa memilih melamar ke sini, Bima? Tanya Sari dari balik mejanya, mengamati setiap gerak-geriknya. Saya butuh pekerjaan yang stabil, Ibu. Dan menurut saya, bekerja untuk pemilik usaha yang serius seperti Ibu akan memberikan saya pengalaman dan keamanan finansial yang baik. Saya juga sangat menyukai mobil dan menjaga mereka dengan baik, jawab Bima lugas. Pewawancaraannya berlangsung lancar. Sari terkesan dengan ketulusan dan cara pandangnya yang sederhana namun jelas. Dia menerimanya langsung. Hari-hari berikutnya, Bima membuktikan diri sebagai sopir yang andal. Dia selalu tepat waktu, mobil selalu bersih berkilau, dan rutenya selalu efisien. Dia juga diam-diam memperhatikan kebiasaan Sari, selalu siap dengan air mineral atau jaket jika AC mobil terlalu dingin. Perhatian-perhatian kecil itu tak luput dari mata Sari. Suatu malam, Sari harus mengambil dokumen penting dari kantornya yang sudah sepi. Hujan turun sangat deras. Bima mengantarnya dengan setia. Saat Sari masuk ke dalam kantor, Bima menunggu di lobi. Beberapa menit kemudian,
Bima teringat dia lupa memberikan surat tanda terima paket yang penting kepada Sari. Khawatir Ibu Sari sudah masuk ke dalam lift, dia memutuskan untuk mengantarkannya ke lantai 22. Pintu kantor Kebaya Co. terbuka. Lampu di dalamnya redup, hanya menyisakan cahaya dari ruang kerja Sari yang terbuka. Bima berjalan pelan. Dia hendak mengetuk pintu yang terbuka sedikit, tapi tangannya terhenti. Dari celah pintu, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sari tidak sedang bekerja. Dia bersandar di pinggir meja kerjanya yang mahal, mata terpejam, kepala terlemah ke belakang. Roknya tersingkap, dan tangannya yang biasa terlihat anggun itu sedang sibuk memuaskan hasrat yang sudah lama dipendamnya, gerakan penuh keinginan dan keputusasaan. Desahan-desahan kecilnya yang terengah-engah memenuhi ruangan sunyi itu. Bima terdiam, darahnya berdesir. Dia terpana, malu, tapi juga tak bisa memalingkan muka. Dia melihat sisi lain dari wanita kuat dan elegan yang selama ini dikenalnya, seorang wanita yang kesepian, lapar, dan manusiawi. Tanpa membuat suara, Bima mundur pelan-pelan, jantungnya berdebar kencang. Dia meninggalkan surat itu di meja resepsionis dan buru-buru kembali ke lobi, mencoba melupakan gambaran yang baru saja ditawarkan matanya, namun gagal. Minggu-minggu setelah kejadian itu, suasana antara Bima dan Sari berubah. Sari merasa ada yang berbeda dari cara Bima memandangnya, bukan lagi pandangan hormat seorang sopir kepada bosnya, tetapi pandangan penuh kesadaran, sebuah pengakuan diam-diam atas rahasia intimnya. Itu membuatnya gelisah, tapi juga tertantang. Sari mulai lebih sering meminta Bima mengantarnya hingga larut malam. Percakapan kecil mereka di dalam mobil mulai berani menyentuh hal-hal personal. "Kamu punya pacar, Bima?" tanya Sari suatu malam, mencoba bersikap santai. "Belum, Bu. Fokus cari kerja dulu," jawab Bima. Matanya menyipit melihat jalanan melalui kaca depan yang terkena hujan. "Laras, sekretarisku, itu cantik dan pintar, loh. Mau ku kenalkan?" goda Sari, menguji air. Bima tersenyum kecil. "Dia terlalu sempurna untuk saya, Bu. Dan saya rasa dia juga sedang tidak mencari hubungan yang serius." "Oh, kenapa bisa begitu?" tanya Sari, penasaran. "Entahlah, Bu. Dari caranya bicara, seperti ada yang dipendam. Baru putus mungkin," tebak Bima dengan nalurinya yang tajam. Sari mengangguk pelan. Laras memang baru putus dengan pacarnya yang sudah bertahun-tahun. Dia melihat Bima memang sangat observan. Suatu kali, setelah acara pesta yang melelahkan, Sari mabuk cukup berat. Bima membantu membawakannya ke dalam apartemennya. Saat meletakkannya di sofa, tangan Sari memegang lengan Bima. "Jangan pergi," bisiknya, suaranya parau dan penuh kebutuhan. "Diam di sini sebentar. Rumah ini terlalu sunyi." Bima terduduk di kursi dekat sofa, terkekang oleh permintaan itu. Dia melihat Sari, make-upnya sedikit luntur, terlihat lebih rentan dan lebih muda. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia tertarik. Tertarik pada kekuatan dan kerentanannya yang paradoks. "Saya tahu kamu melihatku malam itu, Bima," ucap Sari tiba-tiba, mata setengah terbuka. Bima tersentak, wajahnya memerah. "Bu, saya minta maaf. Saya tidak sengaja." "Jangan minta maaf," potong Sari. Dia mendudukkan diri, mendekatkan wajahnya ke Bima. "Aku juga manusia, Bima. Aku lelah dengan kesendirian ini." Dia mencium Bima. Bima kaget, tapi tidak menolak. Ciuman itu penuh rasa lapar dan penyesalan yang tertahan. Api yang sudah lama dipendam akhirnya menyala. Mereka berciuman dengan penuh gairah, hasrat yang tertahan selama berminggu-minggu akhirnya meledak. Malam itu, di sofa apartemen mewahnya,
batas antara bos dan sopir luluh. Mereka menemukan pelarian di pelukan masing-masing, melupakan segala konsekuensi. Keesokan harinya, suasana canggung terasa. Tapi Bima datang seperti biasa, dengan seragam sopirnya yang rapih. Saat mereka bertatap mata, ada pengertian baru di sana. Hubungan terlarang itu pun dimulai. Mereka sangat berhati-hati. Pertemuan hanya terjadi di apartemen Sari, jauh dari jangkauan karyawan lain. Bima selalu masuk dan keluar pada waktu yang berbeda untuk menghindari kecurigaan. Gairah mereka membara. Sari, yang sudah lama tidak disentuh, menemukan kembali sensasi yang hampir terlupakan. Bima, dengan energi mudanya, adalah kekasih yang penuh perhatian dan penuh gairah. Dia melayani Sari dengan cara yang membuatnya merasa diinginkan, diidamkan, dan sangat hidup. Laras adalah wanita yang cerdas dan intuitif. Perubahan halus pada diri Sari tidak luput darinya. Bosnya itu tiba-tiba lebih sering tersenyum, lebih bersemangat, dan sering pulang lebih awal dengan alasan lelah. Tapi ada cahaya berbeda di matanya yang tidak berbohong. Awalnya Laras hanya menduga Sari mungkin sedang berkencan dengan seseorang. Hingga suatu pagi, dia datang sangat awal ke kantor dan melihat Bima keluar dari mobilnya sendiri, bukan mengemudikan mobil dinas, dan masuk ke apartemen Sari. Dia bukan lagi menggunakan seragam sopir, tetapi jaket biasa. Jantung Laras berdebar kencang. Kecurigaannya ternyata benar. Tapi yang membuatnya sakit adalah, dia sendiri sedang dalam kondisi emosional yang rapuh. Putus cinta baru-baru ini membuatnya merasa hampa dan sangat diinginkan. Melihat Bima, pria muda yang tampan dan perkasa itu, diam-diam mengunjungi bosnya di pagi buta, memicu rasa cemburu dan keinginan yang aneh dalam dirinya. Dia mulai mengamati Bima lebih intens. Dia melihat bagaimana tubuhnya yang atletis bergerak, senyumnya yang tulus, dan cara dia memperlakukan mobil dengan penuh hormat, sebuah metafora yang membuat Laras membayangkan hal-hal lain. Suatu sore, Laras meminta Bima mengantarnya ke sebuah pertemuan karena Sari sedang tidak perlu keluar. Di dalam mobil, suasana tegang. "Kamu tahu, Bima, aku tahu rahasia kamu dan Ibu Sari," ujar Laras tiba-tiba, suaranya dingin. Bima hampir saja menginjak rem mendadak. "Saya tidak tahu apa yang Mbak Laras maksud," jawabnya, mencoba tenang. "Jangan bermain bodoh. Aku melihatmu keluar dari apartemennya pagi-pagi buta. Aku bisa menghancurkan karirmu, bahkan melaporkanmu ke polisi karena pelecehan," ancam Laras, memainkan kartunya. Bima diam. Dia tahu ancaman ini sangat serius. "Apa yang Mbak Laras inginkan?" tanyanya akhirnya, pasrah. Laras mendesah, mencoba terdengar lebih lembut. Aku juga kesepian, Bima. Pacarku meninggalkanku. Dan aku melihat bagaimana kamu memperlakukan Ibu Sari. Aku ingin merasakan hal yang sama. Aku ingin kamu melayaniku juga." Bima terkejut. "Mbak Laras, saya tidak bisa." "Itu bukan. Kamu bisa," potong Laras. "Atau semua orang akan tahu segalanya. Pilihannya ada padamu." Dihantui oleh ancaman itu, dengan perasaan terpojok dan bercampur dengan desiran gairah terlarang yang lain, Bima akhirnya menyerah. Pertemuan rahasia mereka pun dimulai, biasanya di kamar kecil belakang butik saat sepi, atau di mobil saat sedang dinas jauh. Laras sangat berbeda dengan Sari. Dia lebih agresif, lebih demanding, seolah ingin membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri bahwa dia masih menarik. Bima terjebak dalam hubungan segitiga yang berbahaya. Dia membagi waktunya, energinya, dan rahasianya antara dua wanita kuat itu. Dia merasa bersalah, tapi juga terjerat dalam gairah dan kompleksitas situasi ini.
Dia melayani Sari dengan penuh rasa sayang dan hormat, sementara dengan Laras, itu lebih seperti sebuah transaksi gelap, sebuah pelarian yang penuh risiko. Selama 3 bulan, hubungan 3 serangkai yang rumit ini berjalan. Bima menjadi master dalam mengatur waktu dan menutupi jejak. Sari, yang merasa telah menemukan kembali kebahagiaan, terlalu sibuk menikmati momen dengan Bima hingga tidak menyadari perubahan pada sekretarisnya. Sementara Laras, meski mendapatkan apa yang diinginkannya secara fisik, tetap merasa ada yang kurang. Dia cemburu pada kelembutan yang ditunjukkan Bima kepada Sari yang tidak dia dapatkan. Sari mulai curiga. Bima terkadang terlihat sangat lelah, dan ada kalanya dia seperti menyembunyikan sesuatu di teleponnya. Tapi Sari lebih memilih untuk mempercayainya. Hingga suatu hari, dia mencari Laras untuk menandatangani dokumen penting. Dia tidak ada di mejanya. Kolega lain bilang Laras terlihat menuju ke gudang belakang bersama Bima yang membawa beberapa boks konveksi. Sari berjalan ke arah gudang. Saat mendekat, dia mendengar suara desahan dan erangan yang tak asing lagi, suara Laras, dan suara Bima. Darahnya membeku. Dengan hati berdebar, dia membuka pintu gudang yang tidak dikunci sepenuhnya. Pemandangan itu membuatnya hampir pingsan. Laras bersandar pada tumpukan kain, roknya tersingkap, dan Bima berada di antara kakinya. Mereka begitu asyik sehingga tidak menyadari kehadirannya. Astaga, teriak Sari, suaranya gemetar penuh kemarahan dan pengkhianatan. Bima dan Laras berpisah dengan cepat, wajah mereka memerah oleh malu dan ketakutan. Bu? Ibu Sari, ini bukan seperti yang, Bima mencoba berkata, tapi Sari memotongnya. Diam. Kalian berdua, kalian mengkhianatiku. Air matanya mulai menetes. Dia merasa dipermainkan. Dia merasa bodoh. Laras, bukannya minta maaf, justru memberanikan diri. Dan hubungan Anda dengannya bukan sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan perusahaan, Bu? Kami sama-sama bersalah di sini. Sari terhenyak. Dia melihat dari wajah Laras yang penuh tantangan ke wajah Bima yang penuh penyesalan. Kemarahan perlahan memudar, digantikan oleh sebuah kesadaran aneh. Mereka semua terjebak dalam jaringan hasrat dan kesepian yang sama. Mereka semua mencari sesuatu yang hilang. Keluar. Berdua. Ke ruang kerjaku. Sekarang. Perintah Sari dengan suara datar yang dingin. Di ruang kerja Sari, ketegangan bisa dipotong dengan pisau. Sari duduk di belakang mejanya, seperti seorang hakim. Bima dan Laras berdiri bagai tertuduh. Jelaskan. Sekarang, desak Sari. Laras yang berbicara lebih dulu, dengan berani menceritakan bagaimana dia tahu rahasia mereka dan bagaimana dia memaksa Bima untuk terlibat. Dia mengakui rasa kesepian dan kecemburuannya. Bima kemudian menceritakan sisi dirinya. Dia mengaku mulai memiliki perasaan pada Sari dan bagaimana ancaman Laras membuatnya ketakutan. Dia meminta maaf yang tulus kepada Sari atas pengkhianatan dan kebohongannya. Kami semua salah, Bu, kata Bima akhirnya. Tapi yang saya rasakan pada Anda itu nyata. Itu yang membuat saya semakin merasa bersalah. Sari mendengarkan, awalnya dengan kemarahan, lalu dengan kesedihan, dan akhirnya dengan sebuah empati yang aneh. Dia melihat 2 orang muda di depannya, sama-sama tersesat, sama-sama mencari pelarian, persis seperti dirinya. Dia marah, tapi marah kepada siapa? Kepada Bima yang tidak bisa menolak? Kepada Laras yang cemburu dan kesepian? Atau kepada dirinya sendiri yang memulai semua ini? Dia berdiri dan berjalan ke jendela,
memandang kota di bawahnya. Kita semua mencari kehangatan, ya, ujarnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Aku dengan kesepianku, Laras dengan patah hatinya, dan Bima mungkin dengan kebaikan hatimu yang membuatmu tidak bisa mengatakan tidak. Dia menoleh kepada mereka. Apa yang kita lakukan salah. Sangat salah. Tapi marah-marah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Lalu apa yang akan kita lakukan, Bu? Tanya Laras dengan suara kecil. Mereka bertiga duduk dan berbicara berjam-jam. Percakapan yang awalnya penuh air mata dan tuduhan, berubah menjadi pengakuan yang jujur tentang perasaan, ketakutan, dan kebutuhan mereka. Mereka menyadari bahwa ikatan aneh telah terbentuk di antara mereka. Akhirnya, setelah melalui diskusi yang panjang dan emosional, mereka sampai pada sebuah kesepakatan yang tidak konvensional. Hubungan rahasia ini akan terus berlanjut, tetapi dengan aturan baru, kejujuran mutlak di antara mereka bertiga. Tidak ada lagi manipulasi atau ancaman. Mereka akan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Hubungan mereka berubah dinamis. Terkadang Bima bersama Sari, terkadang bersama Laras, dan ada kalanya mereka menghabiskan waktu bertiga, hanya untuk berbicara, berbagi, dan memahami. Yang mengejutkan, rasa cemburu yang diperkirakan akan muncul, justru berubah menjadi bentuk kepercayaan dan kompromi yang aneh. Sari, dengan kematangannya, sering menjadi penengah. Laras menemukan sosok kakak dan mentor dalam Sari, bukan lagi rival. Bima belajar untuk lebih tegas dan jujur tentang perasaannya. Mereka menemukan bahwa yang mereka butuhkan bukan hanya sekedar hubungan fisik, tetapi juga koneksi emosional dan pengertian yang dalam. Mereka menjadi semacam sistem pendukung non-tradisional bagi satu sama lain. 3 bulan lagi berlalu. Kebaya modern semakin sukses. Sari tetap menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Laras menjadi sekretaris yang lebih percaya diri dan bahagia. Bima bukan hanya sopir, tetapi juga menjadi tangan kanan yang dipercaya untuk banyak hal. Malam itu, mereka bertiga berkumpul di apartemen Sari setelah peluncuran koleksi baru yang sangat sukses. Mereka minum wine bersama, tertawa, dan bercerita. Pernahkah kalian membayangkan, hubungan kita yang aneh ini justru membuat kita semua menjadi lebih baik, ujar Sari, tersenyum. Laras mengangguk. Aku belajar banyak dari ibu. Tentang kekuatan, tentang cara mencintai dengan lebih dewasa. Bima memegang tangan mereka berdua. Dan aku belajar untuk jujur, baik pada kalian maupun pada diriku sendiri. Terima kasih sudah menerima saya apa adanya. Mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang normal di mata masyarakat. Mereka memiliki rahasia besar yang, jika terbongkar, akan mengancam segalanya. Tapi dalam dunia mereka yang kecil dan rumit ini, mereka menemukan sebuah bentuk cinta dan dukungan yang tidak konvensional. Mereka saling mengisi kekosongan masing-masing, saling mendukung dalam kesepian, dan bersama-sama menemukan kebahagiaan dalam ketidaksempurnaan mereka. Mereka adalah 3 orang yang tersesat yang akhirnya menemukan pelabuhan yang sama, pelabuhan yang aneh, tapi itu adalah milik mereka. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Mereka melanjutkan malam itu dengan penuh kehangatan, merangkul masa depan yang tidak pasti, tetapi dengan keyakinan bahwa selama mereka jujur dan saling mendukung, mereka akan baik-baik saja. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil sisi baiknya dan buang buruknya,
dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.